Kita akan masuk insya Allah sekarang di hadis nomor 5 di bab kita ini dengan sanad hasan sahih dan urutan 617 dari awal belajar. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW beliau bersabda, "Fil jannati ghurfatun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Faqala Abu Malik al-Ash'ari, "Liman hiya ya Rasulullah?" Qala, "Liman ataba al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa bata qa'iman wan nasu niyam." Artinya di surga itu terdapat kamar istana yang luasnya dapat dilihat, yang luarnya. Saya ulangi, di surga itu terdapat kamar yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Maka Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, "Buat siapa ia, wahai utusan Allah?" Beliau SAW bersabda, "Bagi orang yang berucap baik, memberi makan, dan melalui malam dengan sholat sementara orang-orang sedang tidur." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanad Hasan dan Al-Hakim. Dan dia berkata sahih berdasarkan syarat keduanya atau syarat Bukhari dan Muslim. Saudara muslimin, dari hadis ini kita lihat beberapa hal yang kita bisa ambil manfaat ya. Pertama, di sini dijanjikan di surga sebuah istana yang mewah sekali, transparan, bersih, nyaman. Dibuktikan dari potongan hadis Nabi SAW, terdapat istana yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Seperti berkaca ya. Kita bisa melihat semuanya, transparan. Tentu tidak dilihat oleh orang-orang lain, tapi si pemilik istana ini menikmatinya. Dan ini menggambarkan keindahan tentunya. Ya. Lalu Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu dengan cerdasnya bertanya. Langsung. Kan bisa saja setelah Nabi SAW jelaskan ada istana begini-begini. Udah selesai. Orang tahu di surga ada jenis istana itu. Tapi Abu Malik al-Ash'ari cerdas. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, untuk siapa itu?" Seakan-akan memang saya ingin tahu supaya saya bisa mendapatkan itu. Bagaimana caranya? Maka Nabi SAW menyebutkan tadi mutiara pertama tentang ada janji di istana, ada istana di surga yang sangat indah, transparan, gitu kan. Dan itu dikhususkan untuk golongan tertentu. Mutiara yang kedua adalah siapa yang akan mendapatkan itu? Ciri-ciri mereka. Disebutkanlah, liman atabal kalam. Ini bagian daripada akhlak Islam. Siapa yang santun dalam bertutur kata, bersikap, berinteraksi. Ingat sabda Nabi SAW, saudaraku seiman, "Laisa sur'atu bil ghadab." Bukan keperkasaan, kejantanan, kebijaksanaan, kedewasaan. Itu bisa dinilai dari emosional. Marah-marah, mata melotot, suaranya keras. Ditambah lagi dengan mungkin badannya besar, misalnya dia ikutkan dengan emosionalnya. Bukan itu. Lalu bagaimana kami menilai kedewasaan, kebijaksanaan, ya, keperkasaan seseorang itu, wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, "Walakinna sur'atu man malaka nafsahu 'indal ghadab." Tetapi semua itu bisa dinilai dari saat atau pada saat seseorang itu bisa mengontrol emosinya. Kontrol lisan. Bukan dengan teriak-teriak, teman-teman sekalian. Dengan bertutur kata. Karena sebenarnya mengatur kata-kata ini, teman-teman sekalian, sangat indah. Yang penting kan tujuan sama. Saya kasih contoh. Waktu Nabi SAW sedang berjalan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sempat ada beberapa orang Yahudi berkata sambil lewat, "Assalamu alaikum." Bukan assalam ya, assam. Jadi lamnya diganti alif. Ini beda dalam makna bahasa Arab. Kalau assalam artinya keselamatan, kalau assam artinya kematian. Jadi orang-orang Yahudi ini seakan-akan menunjukkan sambil senyum-senyum, ya, seakan-akan bertegur sapa dengan Nabi SAW. Mereka pakai strategi itu. Tapi ngucapinnya doa buruk. Kan gitu. Perhatikan bagaimana sikap Nabi SAW. Ya.
Beliau mengatakan, wa'alaikum. Dengan santun, dengan pelan. Artinya apa? Dan untuk kalian juga. Aisyah radhiyallahu anha sempat marah. Mengatakan, semoga kematian, kehancuran buat kalian hai Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan, tenanglah wahai Aisyah. Berlaku lembutlah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tidak anda dengar apa yang mereka ucapkan? Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang telah aku jawab? Ketahuilah doa kita kepada Allah untuk mereka dikabulkan, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak dikabulkan. Artinya di sini Nabi SAW tidak perlu, oh ini Yahudi doain keburukan, penggal lehernya, caci maki, teriak-teriak, suruh sahabatnya perangi. Tidak seperti itu. Nabi SAW sangat bijaksana. Pada saat Madinah diserang oleh pasukan Ahzab, juga ada Yahudi terlibat di situ, Kainuka dan Nadir, dua suku besarnya. Maka Nabi SAW menghadapi dengan peperangan juga. Itu pun dalam peperangan Nabi SAW masih mendahulukan damai. Nah, seperti itu. Bukan yang lainnya. Ini poin yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya kita lihat bagaimana Nabi SAW dengan bijak menghadapi orang. Ya. Ada saatnya mungkin intonasi suara kita bisa tinggi di saat diperlukan. Misal Nabi SAW pada saat sedang khutbah, ceramah, kata para sahabat menggambarkan seakan-akan beliau adalah pemimpin pasukan yang sedang membakar semangat prajuritnya. Dengan suara yang lantang, mata yang memerah. Itu ada saatnya sedang membakar semangat. Gitu ya. Ada juga saatnya kita menghadapi tidak perlu dengan suara yang keras. Misalnya kita menghadapi anak-anak yang masih belum paham. Kita menghadapi pasangan ya, yang harusnya memang ada kasih sayang di antara kita gitu kan. Kenapa tidak menggunakan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang santun? Itu insya Allah sangat luar biasa menutup pintu-pintu syaitan. Karena syaitan mau emosi terjadi, kemudian berantakanlah kata-kata, melototlah mata, tangan bermain atau melayang, memukul dan seterusnya. Sehingga makin rusak hubungan persaudaraan dan juga cinta serta kasih sayang di antara suami istri, di antara orang tua sama anak, anak sama orang tua, kerabat sama kerabat, atasan sama bawahan dan seterusnya. Jadi ini golongan pertama yang diberikan istana tadi itu. Orang yang alanal kalam, santun, ramah, ya, dan ada saatnya di mana tegas, tetapi tidak perlu keras, ya. Beda tegas itu, saya tidak suka begini, saya suka seperti ini, misal. Tapi kalau keras, enggak, jangan. Yang kedua, golongan yang akan masuk dalam ya, atau mendapatkan istana ini, dan ini masih dalam mutiara yang kedua ya. Disebutkan di sini ada 3 sifat mereka. Selain lembut bertutur kata, kemudian juga yang kedua adalah wa'at'amat ta'am, dan memberikan makan orang-orang. Traktir, beri makan. Ya. Memberi makan orang ini teman-teman sekalian, bisa orang kaya, bisa juga orang miskin. Dua-duanya bisa. Memberikan makan orang kaya dan memberikan makan orang miskin. Ya. Anda berikan kepada mereka. Misal orang tua kita orang kaya, saudara-saudara kita orang kaya, kerabat kita orang kaya. Boleh nggak saya dapat pahala memberikan makan mereka? Boleh. Ya. Anda memberikan hadiah kepada atasan Anda, padahal dia orang kaya, boleh. Anda berikan hadiah kepada pemimpin negara, boleh. Makanan termasuk, gitu kan. Begitu juga Anda memberikan orang-orang miskin, gitu kan. Pokoknya memberi makan ini keutamanya luar biasa, gitu. Pahalanya besar sekali. Makanya dalam hadis yang lain riwayat Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, waktu ditanya ayu islamin khair, amalan apa dalam Islam yang baik itu. Maka kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang-orang. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang kau tidak kenal. Ya. Jadi ini poinnya teman-teman sekalian, memberi makan kepada orang. Kalau Anda belanja bulanan, Anda beli buah-buahan, sayuran, apa susahnya teman-teman? Beli porsi yang sama, kirimkan untuk ya, orang tua kita, kirimkan untuk kakak dan adik kita, kirimkan untuk tante dan paman kita, kirimkan untuk
sepupu yang mungkin memang tidak mampu atau yang lainnya. Apa salahnya seorang atasan, mungkin kalau dia tidak rutinkan sesekali, dia membeli sembako dan dia bagikan untuk pegawai-pegawainya. Mungkin dari 10, 20, 30, 100 orang pegawai, ada satu orang yang mustajab doa, mendoakan kebaikan buat Anda. Apa salahnya seseorang berbagi dengan tetangganya, berbagi dengan jemaah sesama di masjid. Coba lunakkan hati kita teman-teman dengan sering memberi. Dan makanan ini luar biasa gitu. Ada sabda Nabi SAW, ya, ittaqun nara walau bisyikki tamra, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir atau setengah kurma. Kurma satu dibelah dua, kasih. Jadi kata sebagian ulama, dari hadits ini bisa difahami bahwasanya amal yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah memberi makan, berbuat baik sama makhluk, baik dengan makanan ataupun dengan perkataan. Karena setelah itu kata Nabi SAW, dan siapa yang tidak mendapatkan makanan, dia boleh menggunakan kata-kata. Ada orang miskin minta, jangan hardik. Maaf saya belum bisa memberi, maaf begini dan begitu. Kemudian yang ketiga, dan ini saksi bahasan kita, wabata qa'iman wan nasu niyam. Makna bata di sini teman-teman sekalian adalah, dan dia melalui malam dengan sholat sementara orang-orang tidur. Bat itu biasanya juga orang Arab gunakan teman-teman kalau orang begadang, ya, begadang dalam arti kata di sini dia melalui malamnya gitu. Tapi bukan sibuk dengan tontonan bola, sibuk dengan tontonan-tontonan yang tidak jelas gitu ya. Tapi mereka melaluinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan juga sifat mereka dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka di malam hari sedikit sekali tidurnya. Ya. Dan mereka di akhir-akhir waktu, di waktu sahur, akhir sebelum waktu subuh, mereka memperbanyak istighfar. Nah, ini ciri orang-orang yang luar biasa, yang memang Allah Subhanahu wa taala memilih mereka, dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba ini, ya. Makanya juga kalau Anda masih ingat bagaimana Nabi SAW memotivasi suami istri agar saling membangunkan, di mana beliau mengatakan semoga Allah merahmati seorang suami yang kalau bangun malam hari kemudian dia membangunkan istrinya agar sholat bersamanya, atau dia mengajaknya kalau istrinya nolak maka dipercikan sedikit air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang kalau dia bangun tengah malam mau sholat, gitu, kemudian dia bangunkan suaminya kalau suaminya nolak dipercikan sedikit air. Ini hal yang luar biasa, ya, menjalin dan saling mendukung dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas ini teman-teman kita dianjurkan untuk hidupi malam itu semuanya dengan sholat malam. Dinukil kisah bahwasanya Uwais Al-Qarni rahimahullah, orang yang paling afdal dari kalangan tabi'in setelah sahabat, ya. Beliau itu saking rutinnya setiap hari sholat malam, sampai-sampai beliau pernah, ini dinukil dari beliau mengatakan malam ini adalah malam ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ruku selama mungkin, ya, semampu mungkin. Ya, kemudian beliau sholat, melanjutkan sholatnya umumnya seperti biasa, dan besok beliau mengatakan malam ini adalah malam sujud, maka sujud lebih dilamakan oleh beliau dalam masalah ini. Beliau juga mengatakan malam ini adalah malam membaca atau berdiri yang lama, maka beliau berdiri yang lama, dan seterusnya. Selanjutnya teman-teman sekalian, masih hadis yang mirip dengan ini, ya. Hadis nomor 618 dari awal kita belajar, dan urutan 6, ada tulisan 6A dan 6B, ya. 6A ini sahih di ghairihi, dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, inna fil jannati ghurafa, saya ulangi, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha. Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allah liman at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Allah menyediakannya bagi orang yang memberi makan, menebar salam, dan sholat malam sementara orang-orang tidur. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam Sahihnya.
Jadi hadis ini mirip ya, seperti apa yang tadi kita bahas, cuma ada tambahan di sini, yaitu menyebarkan salam. Ini juga sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu ya, bagaimana amalan salam ini, itu disinggung di hadis nomor 616, ya, urutan 4 dalam bab kita ini, itu sudah disinggung tentang masalah sabda Nabi SAW, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absyus salam, sebarkanlah salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, berikanlah makan, wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim, wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari sewaktu manusia tidur, tadkhulu jannata bisalam, ya, kalian akan masuk dalam surga dengan sambutan yang meriah. Baik, menyebarkan salam adalah bagian hal yang positif. Saya ingatkan kembali, maknanya itu penting sekali. Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersama Anda. Warahmatullah, semoga rahmat Allah, ya. Rahmat ini berarti karunia, rezeki lah ya. Selalu ada bersama Anda. Wabarakatuh, dan semoga berkah. Alangkah indahnya kalau suami istri setiap kali mau komunikasi via WA, via telepon, ketemu selalu mengucapkan salam. Alangkah indahnya seorang orang tua kepada anaknya, anak pada orang tua, saudara pada saudaranya, ya, majikan pada bawahannya, atau pada pembantunya, atau pada supirnya, dan seterusnya, atau atasan perusahaan sama bawahannya, stafnya, atau staf pada atasannya, atau semuanya, itu mengucapkan salam. Saling mendoakan sama muslim. Begitu luar biasanya tersebar kebaikan di muka bumi ini kepada setiap muslim, karena kita selalu setiap ketemu mengucapkan semoga keselamatan dunia akhirat bersama. Betapa butuhnya kita dengan dua keselamatan ini. Nah, termasuk di masa pandemi seperti ini. Dan semoga rahmat Allah selalu juga ada padamu karunia, dan semoga ya, selalu cukup atau tercukupi apa yang kau butuhkan. Ini hal yang luar biasa. Jadi jaga dan usahakan baca salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena assalamualaikum 10 pahala. Warahmatullah 10. Wabarakatuh 10. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, sudah sering kami sampaikan hadis ini, saya ingatkan kembali. Pernah ada sahabat masuk dalam majelis Nabi SAW lalu mengucapkan Assalamualaikum. Itu saja, lalu Nabi SAW jawab, Nabi SAW mengatakan lahu asyarah, orang yang dapat 10 pahala. Datang orang kedua lagi mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Dia duduk, lalu Nabi SAW ya, menjawab, lalu Nabi SAW mengatakan lahu ishrun, orang yang dapat 20 pahala. Kemudian datang orang ketiga mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lengkapkan. Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan lahu thalathun, ini dapat 30 pahala. Di hadis 6b-nya dengan sahih di ghairihi, dan telah hadir kata beliau hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tanda kutip salat jamaah dalam kitab salat sebelumnya, misalnya di bab 16 ya. Hadis nomor 7, wad darajat ifsya'us salam wa it'amut ta'am was salatu bil laili wan nasu niyam. Derajat-derajat yang sangat tinggi adalah menebar salam, memberi makan, dan sholat di waktu malam sementara orang-orang sedang tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia menghasankannya. Baik teman-teman sekalian, ini kurang lebih maknanya sama dengan tadi ya. Kita langsung masuk ke hadis 619 dari awal kita belajar, dan urutan 7 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamahu faqila lahu qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura. Nabi SAW melakukan qiyamul lail sehingga kedua kaki beliau bengkak. Jadi karena lamanya berdiri ya. Maka dikatakan kepada beliau, Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Maksudnya, kok sampai menyiksa diri, tanda kutip sini. Seperti ini. Maka kata Nabi SAW, maka apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai. Dan dalam salah satu riwayat milik keduanya, dan riwayat Tirmidzi berbunyi, in kana an-nabiyyu la yaqumu aw la yusalli hatta tarima qadamahu aw saqahu fayuqalu lahu fayaqul afala akunu 'abdan syakura. Bahwa benar-benar Nabi SAW melakukan qiyamul lail atau salat sampai kedua telapak kaki beliau atau kedua betis beliau bengkak. Maka hal itu ditanyakan kepada beliau, maksudnya kenapa harus kerjakan sampai seperti ini gitu. Kata Nabi SAW, maka apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Masih hadis yang sama saya langsung bacakan karena mirip di sini. Ya. Ada beberapa hadis yang mirip ya. Hadis nomor 620 dan ini urutan 8 dari awal kita belajar dengan sanad hasan sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu hatta tarima qadamahu faqila lahu ay Rasulullah atasna'u hadha wa qad ja'aka min Allah an dalam kurung qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu 'abdan syakura." Rasulullah SAW kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu melakukan qiyamul lail sehingga kedua kaki beliau bengkak. Maka ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini sementara Allah telah mewahyukan kepadamu bahwa dalam kurung dia telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan juga yang akan datang?" Nabi SAW bersabda, "Maka apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Juga masih mirip ya, saya bacakan sekaligus juga. Hadits nomor 621 urutan 9 dalam bab kita dengan sanad sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tafattara kadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Bahwa Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka aku berkata kepada beliau, "Mengapa engkau melakukan ini sementara dosamu telah berlalu dan juga yang akan datang telah diampuni?" Maka beliau SAW bersabda, "Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman sekalian, beberapa riwayat yang sudah kita bacakan dari riwayat 619 dan urutan 7 dalam bab kita ada 2 riwayat, kemudian 620 urutan 8 dalam bab kita, kemudian 621 urutan 9 dalam bab kita, semua ini maknanya sama ya. Kita akan coba membedah hadis-hadis ini tentunya. Yang pertama adalah bagaimana para sahabat ini menggambarkan tentang sholat malam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada riwayat yang disampaikan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, salah satu orang, ya, bisa katakan bodyguardnya Nabi nih, seringkali menjaga Nabi SAW setiap kali Nabi SAW ke mana-mana gitu ya. Kemudian juga ada Abu Hurairah, orang yang penuntut ilmu dari sahabat yang luar biasa, selalu berusaha menjaga apa yang terbaik yang bisa dia gambarkan kepada umat ini dan dia nukil sebagai ilmu bermanfaat yang diambil dari Nabi SAW. Dan juga ada istri tercinta Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha. 2 riwayat pertama menjelaskan kepada kita tentang masalah telapak kaki Nabi SAW itu bengkak. Ya. Tawarramat. Itu maknanya adalah kaki beliau bengkak. Begitu juga dengan riwayat yang selanjutnya, tarima qadamahu, atau bengkak kedua telapak kakinya. Au saqahu, atau kedua betisnya. Ya. Riwayat yang selanjutnya juga berbunyi tarima qadamahu, bengkak kedua kakinya. Ya, ini penyebutan tentang sifat kaki Nabi SAW yang pertama. Sifat yang kedua, riwayat Aisyah adalah dikatakan tafattara qadamahu, artinya pecah-pecah telapak kakinya. Dan ini sebenarnya teman-teman kalau kita gabungkan memang biasanya karena orang itu terlalu lama berdiri tegak ya, sehingga telapak kakinya yang terbebani dengan tubuhnya karena berdiri lama, sehingga membuat kaki itu menopang begitu berat beban tubuh cukup lama dan tidak bergerak ya. Sehingga membuat memang dia bisa membengkak ya. Dan juga kena lamanya sampai membuat pecah-pecah di bagian tumitnya ya. Dan ini menandakan teman-teman sekalian ibadah yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana beliau sangat luar biasa ya. Tidak main-main dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya ya. Jadi pelajaran pertama dari hadis adalah bagaimana keseriusan Nabi SAW dalam ibadah sampai kedua telapak kaki beliau dan betis beliau bengkak, bahkan sampai pecah-pecah bagian tumit telapak kakinya. Ini menandakan memang qiyamul lail harus dijaga sampai begitu Nabi SAW menjaganya. Semoga Allah membuat kita istiqamah dalam menjaganya. Ya, Allahumma amin. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis adalah bagaimana ya, para sahabat menyebutkan tentang keutamaan Nabi SAW bahwasanya untuk apa ibadah seserius ini gitu. Sampai telapak kaki harus pecah. Kenapa enggak lebih ringan aja sholatnya.
Sementara memang Anda nggak punya dosa. Kan semua nabi-nabi itu diampuni dosa mereka yang lalu kalaupun ada, dan yang akan datang juga dimaafkan. Ini khusus untuk para nabi-nabi. Gitu. Ya, subhanallah, beliau sudah dibersihkan dosanya, bukannya justru menunggangi kesempatan untuk santai-santai saja. Dan ini memang simat atau ciri khasnya orang-orang beriman. Kita lihat juga begitu dinukil dari para sahabat yang memang tentu mengambil dari guru mereka dan guru kita semua Nabi Muhammad SAW. 10 sahabat yang masuk surga, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, ya. Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Ini mereka teman-teman sekalian, orang-orang yang dipilih oleh Nabi SAW, disebutkan langsung bahwasanya Abu Bakar di surga, Umar di surga, terus sampai 10 orang ini disebutkan semua. Setelah disebutkan itu teman-teman sekalian, pertanyaan sederhana, apakah ke-10 sahabat ini, mereka justru setelah itu santai-santai, oh sudah ada jaminan surga selesai, kita kayak sudah punya tiket VIP. Tidak, mereka justru makin rajin beribadah. Nah ini penting. Kenapa kita tekankan poin ini teman-teman sekalian? Karena banyak orang, misal contoh, ini banyak terjadi, mungkin Anda pernah lihat realita di lapangan ya. Ada orang pergi umroh atau pergi haji. Begitu pulang dari haji atau pulang umrah, oh sudah, yang penting kan saya sudah lakukan ibadah haji kok. Dosa saya sudah dibersihkan. Jadi seakan-akan cukup dengan itu. Dan karena sudah punya modal itu, dia bermaksiat kepada Allah. Enggak, ini keliru teman-teman. Bagaimana Nabi SAW diampuni dosanya yang lalu dan akan datang dan dijamin masuk surga. Pemimpin anak Adam, manusia terbaik. Para sahabatnya Ridwanullah alaihim dijamin masuk surga oleh Nabi SAW langsung, dan itu hadis dinukil sampai menjelang hari kiamat nanti. Semua orang mukmin yang belajar hadis akan tahu hadis tentang keutamaan 10 orang. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, banyak dijamin masuk surga. Tapi mereka justru jaminan itu mereka gunakan untuk menunjukkan kepatuhannya kepada Allah SWT. Nah ini yang disebutkan dalam hadis tadi ini, di closingnya gitu kan. Pada saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini? Mutiara yang ketiga yang bisa kita ambil adalah Nabi SAW menggambarkan. Jadi bukan lagi sekarang hanya sekedar melakukan ketaatan kepada Allah, tapi bagaimana bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Karena nikmat kesehatan, nikmat keturunan, nikmat pasangan, nikmat keislaman dan keimanan, dan sekian banyak nikmat yang mungkin kita nggak bisa rincikan satu persatu, karena Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menilai, ya, menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Semua itu teman-teman butuh untuk disyukuri. Terima kasih kepada Allah. Nah puncak terima kasih itu, selain ucapan Alhamdulillah dari lisan kita, juga bagaimana kita praktekin dengan anggota tubuh kita. Di antaranya, kita lebih rajin bersedekah, kita lebih rajin berpuasa, kita lebih rajin berzikir, kita lebih rajin berdoa, kita lebih rajin silaturahim, kita lebih rajin jenguk orang sakit, kita lebih rajin, ya, lebih rajin dan semangat meningkatkan kualitas ibadah kita. Di antaranya kayak sholat malam yang lama sampai membuat telapak kaki Nabi SAW pecah dan juga bengkak. Nah ini yang diambil pelajaran penting teman-teman sekalian. Jadi jadilah hamba-hamba yang bersyukur, dan bersyukur bukan cuma dengan lisan, tapi bagaimana dengan anggota tubuh juga. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, hadits nomor 10 dengan sanad sahih. Dan ini urutan 622 dari awal kita belajar. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus salati ila Allah salatu Daud, wa ahabbus siyami ila Allah siyamu Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu, wa yanamu sudusahu, wa yasumu yauman wa yuftiru yauman." Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Daud, Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana salatnya dia? Kemudian nanti dijelaskan. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Salatnya adalah dia tidur setengah malam, lalu melakukan qiyamul lail sepertiganya. Dan tidur seperenamnya, dia berpuasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah, dan juga Tirmidzi hanya menyebutkan puasa saja. Hadis ini sekaligus kita tutup teman-teman sekalian apa yang kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan, pertemuan akan datang lagi dengan hadis ke-11 dan seterusnya.
Hadits ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita tentang ibadah sunnah yang paling Allah cintai. Ini mutiara yang pertama. Dan itu terdiri dari dua. Salat malam dan puasa. Salat malam dan puasa. Ini kita bicara ibadah sunnah. Ya. Jadi ini amal yang paling Allah cintai. Salat malam dan puasa. Dan dalam hal sunnah. Kalau wajib sudah jelas Allah SWT cintai. Ya, dalam hadis yang lain, hadis Qudsi, Allah SWT mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang hamba aku kerjakan dibandingkan apa yang telah aku wajibkan terhadap mereka. Jadi yang wajib itu sudah jelas nomor satu. Nomor duanya kalau amal sunnah, ya, dari semua pilihan amal sunnah maka yang paling baik adalah sholat malam dan puasa sunnah. Makanya sering dibahasakan sawamu bin nahari, kawamu bil lail, berpuasa sepanjang siang hari. Itu sifat orang beriman dan juga sibuk mendirikan malam hari dengan berdiri, dengan sholat malam. Nah ini sifat-sifat mereka. Ya. Dan kita lihat juga bagaimana hadis tentang utama Ramadan ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, sampai yang berpuasa, puasa disebutkan ya. Karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dibersihkan dosanya yang lalu. Lalu disebutkan juga tentang salat malamnya. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan iman dan amal karena mengejar pahalanya maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kita lihat memang ini puasa dengan sholat malam ini seperti satu paket ya. Umumnya orang kalau sudah rutin jaga puasa sunnah dia akan jaga sholat malam. Orang rutin jaga sholat malam dia juga akan jaga puasa sunnah. Ya. Coba praktikin resep ini teman-teman. Di malam hari doa mustajab karena memang Allah turun di sepertiga malam. Di siang hari lagi puasa doa juga mustajab. Jadi apapun yang kita minta Allah SWT akan berikan. Nah, kalau anda masih beban dengan masalah sholat malam, coba jangan begadang. Coba kerjakan witir setelah sholat ba'diyah isya, nanti tinggal sholat malam. Coba cicil anda sholat 2 rakaat saja kalau anda cuma mampu 2 rakaat. Kalau sudah mulai terbiasa anda biasakan naikkan jadi 4 rakaat. Kalau sudah terbiasa anda pindah ke 6 sampai 8, akhirnya anda tuntaskan sholat malam dan kemudian anda tinggal istiqomah sampai meninggal insya Allah. Begitu juga dengan puasa. Anda jaga ibadah ini. Kerjakan dan semua harus dimulai dulu. Semua harus dimulai dulu. Jadi mutiara yang pertama adalah penjelasan tentang amal yang paling Allah cintai dari amal-amal sunnah. Kemudian yang kedua, rincian daripada setiap amal ini, yaitu sholat malam. Itu mutiara yang kedua. Ini jadi saksi bahasan kita. Dan disebutkan dalam hadis ini adalah sholat malam yang paling bagus ya, adalah sholat malamnya Daud. Bagaimana sholat malamnya Daud? Beliau tidur di awal malam. Jadi habis isya tidur dulu. Itu dikatakan beliau tidur setengah malam. Ya. Setelah isya. Dan tidak boleh orang tidur habis maghrib ya. Nabi SAW tidak menyukai tidur selepas maghrib karena takutnya isya nanti kebablasan gitu. Jadi selepas isya sampai Abu Daud menulis bab khusus nahi anin samar, larangan begadang gitu kan, kecuali dalam keadaan darurat memang. Atau memang kita melakukan hal-hal yang mubah ya. Atau mungkin memang kita belum mengantuk, itu lain. Tapi kalau anda bisa, anda istirahat lebih cepat. Nah, setengah malam anda tidur. Kalau kita mungkin sekarang setengah malam itu kalau kita bagi dari mulai maghrib sebenarnya itu setengah malam itu, mulai awal malam, misal jam 6. Subuh itu jam 5 misalnya. Berarti kan ada 11 jam. Ya. Dibagi 2. Berarti 5 jaman anda kurang lebih anda pakai untuk istirahat ya. 4-5 jam tidur seperti, jadi mulai dari habis isya misalnya jam 8, jam 9 tidur, berarti 9 kalau dari 10, 11, 12, 1 jam 1. Kalau anda tidur mulai jam 9 berarti 10, 11, 12, 1, 2 jam 2, itu 5 jam gitu kan. Anda tidur jam 11 berarti ya anda 12, 1, 2, 3, 4 nah, ya. Masih ada 1 jam ini terakhir. Kemudian dikatakan dan Daud alaihissalam tidur setengah malam, lalu kemudian dia melakukan qiyamul lail sepertiganya. Nah, kalau sepertiga malam dibagi gitu. Idealnya tadi kan habis isya langsung tidur. Jam 1-an anda bangun. Nah, itu kurang lebih mulai sepertiga malam, atau jam 1, jam 2 malam, mulai sepertiga malam sampai menjelang subuh. Nah, kemudian beliau bangun di waktu sepertiga malam itu, tapi masih beliau sisahkan 1/6-nya. Ya, kalau tadi 11 jam dibagi 6. Beliau sisakan lagi lalu beliau istirahat lagi menjelang subuh. Tentu ini
orang yang sudah rutin kerjakan ya. Kalau orang belum rutin mungkin agak sulit. Ya. Mungkin dia bisa kebablasan karena kalau sudah menjelang azan subuh jangan Anda tidur. Kalau Anda belum terbiasa karena ini bisa saja kelewat. Hanya Anda bangun sudah terbit matahari gitu. Ya. Ini orang yang terbiasa. Tapi kalau orang bisa lakukan ini adalah perbuatan yang paling Allah cintai dalam salat malam. Artinya dia 2 kali tidur di malam hari, yang satu cukup panjang di awal malam dan di akhir malam menjelang subuh itu waktunya pendek. Ya, seperti itu kurang lebih. Lalu di tengah-tengahnya digunakan untuk salat malam. Mutiara yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis adalah tentang masalah puasa yang paling Allah cintai. Ini tentu puasa sunnah ya. Itu puasa Daud dan dijelaskan seperti apa. Puasa sehari, berbuka puasa sehari. Nah, dan kalau Anda sudah kerjakan puasa Daud ini, berarti tentu teman-teman sekalian, Anda sudah gugur dari Anda puasa-puasa sunnah yang lain, kecuali bertepatan waktunya. Misal contoh, Anda mulai niat sholat, Anda mulai niat puasa Daud. Ya. Misal hari Senin. Mulai hari Senin ini saya mau puasa Daud. Nah, ini insya Allah di Senin depan ini kebetulan juga sekaligus saya ingatkan adalah masuk 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ingatkan kembali teman-teman keutamanya sangat besar. Ini hari-hari emas. Siapkan sedekah terbaikmu, siapkan ibadah terbaikmu, siapkan semua yang kita ingin mendekat diri kepada Allah yang terbaik. Puncak-puncaknya juga jangan lupa puasa hari Arafah nanti. Ya. Kalau Anda bisa puasa 9 hari, 1 sampai 9 Zulhijjah itu bagus. Kalau Anda tidak bisa maka tanggal 9-nya. Ya. 1 hari sebelum Idul Adha. Ya. Dan kata Nabi SAW, puasa hari Arafah membersihkan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Jadi 2 tahun pembersihan dosa. Malamnya Anda didirikan dengan sholat malam. Apalagi kita lagi bicara sholat malam. Mulai berazam. Ya, karena Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonir wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu subuh Idul Adha itu, jangan ketinggalan ya sholat Idul Adha-nya dan kurbannya, kemudian dan 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Allah bersumpah di sini keutamaan 10 malam bulan Zulhijjah itu. Itu akan dimulai nanti di hari Ahad ini ya. Hanya perhatikan baik-baik, jangan sampai Anda salah ya, dan luput dari masalah ini. Baik, yang jelas teman-teman sekalian, kita kembali kepada bahasan kita. Kalau Anda mulai puasa hari Senin, ya. Kan di sini syaratnya puasa sehari, buka puasa sehari. Berarti hari Selasa Anda tidak puasa. Hari Rabu Anda puasa. Hari Kamis Anda nggak puasa. Sementara kan ada puasa lain Senin, Kamis ya. Nah, di sini Kamis sudah gugur. Kenapa? Karena memang syaratnya puasa sehari, buka puasa sehari. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan ibadah puasa yang berturut-turut ya. Maka Nabi SAW melarang. Tidak boleh berpuasa yang tidak pernah buka puasa. Jadi hampir sepanjang tahun puasa termasuk sunnah semua. Tidak ada hari pun tidak puasa. Kemudian Ramadan juga masuk dalam 1 bulan puasa wajib. Karena ingin dekatkan diri kepada Allah SWT. Maka Nabi SAW tegur mengatakan tidak boleh. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan maksimal kau kerjakan hai Abdullah bin Umar. Sehari puasa berbuka puasa sehari. Kita juga tidak boleh terlalu memaksakan diri ya. Tapi kita coba mengerjakan apa yang Allah perintahkan maksimal. Nah ini yang dimaksud dengan puasa sehari dan berbuka puasa sehari. Ya. Allahu a'lam.